Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Coba yang lebih semangat lagi dong. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Jumpa dengan kita kakak-kakak dari Gereja Metodis Nazaret Palembang. Hari ini kita mau bersemangat, mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Oke, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Mari adik-adik semuanya Koko undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita puji Dia, kita angkat lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Mari semuanya bertepuk tangan bersuka cita. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, anak-anak semua. Di alam cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Telanjang kita suci, kita Tuhan beda maju. Jalankanlah dari tanda, ya satu sepanjang hidup. Bersama-sama kita akan punya satu kali lagi. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, anak-anak semua. Di alam cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Telanjang kita suci, cinta Tuhan beda maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik silakan duduk kembali. Mari adik-adik kembali kita puji Dia. Kita mau naikkan hormat kita, pujian kita bagi Allah kita. Kita angkat lagu pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu saja Bapa. Atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Mari angkat suaramu katakan pagi hari dan siang hari. Siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari bersama-sama kita akan punya satu kali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari,
kepala kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati adik-adikmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kami boleh bersuka cita dan bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Adik-adik, mari kita kembali bersemangat dan bersuka cita. Kita mau angkat lagu pujian Halo, Hello, Ola. Yuk semua bertepuk tangan. Katakan halo, halo, hello, hello, ola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Kita lagu pujian satu kali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa Kabar semuanya senang. semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Adik-adik, masih semangatkah? Amin. Kita kembali dengan lagu pujian Berani Tampil Beda. Saat ini saudaraku, aku Ah, Yesus. Saat ini Ayuku aku berdoa dan Ah, ku Yesus. kuat, ku kuat Dengan kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. ku berdiri, Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil. beda. Kita lagu pujian satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak. Ah, Yesus, dan saat iblis mengayuhku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita angkat lagu pujian, Jikalau firman-Mu tinggal di dalam aku. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hati inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yang dipuji katamu berbuah banyak. Sorakan hei, hei. Dalam hati inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid. Bersama-sama angkat pujian satu kali lagi.
demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Ada yang bilang sehat, baik, luar biasa, ya. Puji Tuhan, ya. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan karena terus merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga hendak bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan belajar hari ini dari sosok yang luar biasa di dalam Alkitab. Tapi terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah keadaan bangsa Israel setelah Musa pemimpin bangsa itu mati sebelum sampai ke tanah perjanjian. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh hikmat karena Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Dia sekarang adalah pemimpin bangsa Israel dan orang-orang Israel menaati Yosua dan menaati Tuhan. Yosua! Ya, bangsaku. Apa yang harus kami lakukan? Iya, Yosua. Bapak Musa telah mati. Bukankah kau yang menjadi pemimpin kami? Iya Yosua, pemimpin kami tanah perjanjian tersebut. Iya Yosua, kamu pemimpin kami sekarang. Baik bangsaku, kita akan menuju tanah perjanjian itu. Namun terlebih dahulu kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Kita mohon petunjuk daripadanya. Baiklah Yosua, kami permisi dulu Yosua.
Yosua, Ya Tuhanku, hamba-Ku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. baik ya Tuhanku. Hei bangsaku, firman Tuhan sudah datang. Mari bersama-sama kita akan menuju tanah perjanjian. Mari bersama-sama kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan kita. Baik bangsaku, sekarang kita akan menyeberang sungai Yordan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan drama dari guru-guru sekolah minggu tentang keadaan bangsa Israel setelah Musa mati. Selama ini Musa lah yang memimpin mereka, menuntun mereka di dalam perjalanan. Tetapi belum sampai ke tanah perjanjian, Musa mati. Tentu ada kebingungan, tentu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Siapa lagi yang akan memimpin mereka ke tanah perjanjian? Sementara pada waktu itu mereka masih di tengah perjalanan. Lalu siapa dong yang akan menggantikan Musa sebagai pemimpin? Adik-adik ada yang tahu? Iya, Yosua. Yosua sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin pengganti Musa. Dialah yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ya. Tapi kita bisa pikirkan juga, karena Yosua pada waktu itu baru menjadi pemimpin, mungkin dia merasa takut, bisa jadi ya. Mungkin dia khawatir, mungkin ada kecemasan, bagaimana dia bisa membawa bangsa yang banyak itu. Bangsa Israel jumlahnya tidak sedikit loh ketika itu, ya. Banyak, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, belum lagi ternak yang harus dibawa. Itu menjadi tanggung jawab Yosua sebagai pemimpin. Mungkin ada kekhawatiran, ya, ada ketakutan, dia tidak berani, ya. Tetapi pada waktu itu kita tahu, ya, bahwa Yosua juga adalah seorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan yang akan menuntun dia dan bangsa ini menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka tempati nantinya, ya. Jadi pada waktu itu Yosua menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dan firman Tuhan datang kepada dia untuk dia kuat, untuk dia berani memimpin bangsa itu. Nah, kita tahu firman Tuhan pasti akan menguatkan. Firman Tuhan juga memberikan keberanian, bukan hanya bagi Yosua, tetapi juga kepada kita semua. Ya. Apa yang menguatkan Yosua? Apa yang membuat Yosua itu berani untuk memimpin bangsa itu? Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan Yosua. Tuhan tidak akan melepaskan Yosua. Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Tuhan akan selalu menyertai Yosua. Wah, firman itu tentu memberikan kekuatan tersendiri di dalam diri Yosua. Ya, dia harus memimpin bangsa itu, dan firman itu memberikan kekuatan, keberanian bagi dia.
Selain Tuhan katakan dia akan menyertai, Tuhan juga mengingatkan Yosua untuk selalu taat pada firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yosua yang tadinya bingung, dia merasa cemas, dia khawatir ya harus memimpin bangsa yang begitu besar. Tetapi setelah mendengarkan janji Tuhan, dia menjadi seorang yang kuat. Dia menjadi seorang yang berani memimpin bangsa itu. Meskipun Yosua tidak tahu apa yang akan dihadapi nanti di perjalanan. Mungkin mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak menyukai mereka. Harus berperang bisa jadi. Lalu kemudian ketika ada masalah bisa jadi. Ketika mereka mungkin harus berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan bangsa Israel bisa jadi. Ya, tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Yosua percaya. Tuhan katakan Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan akan selalu menyertai dia. Dan pada akhirnya Yosua memimpin bangsa itu hingga sampai ke tempat atau tanah perjanjian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan kita hari ini? Adik-adik tahu ya, sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2021, tahun baru yang biasanya kita akan selalu sambut dengan sukacita, dengan riang gembira, ya. Ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021? Belum tahu ya, mungkin hanya sekedar gambaran saja. Oh, di tahun 2021 umurku bertambah 1 tahun. Oh, di tahun 2021 aku akan naik kelas, ya. Kita mungkin gambarannya masih seperti itu. Atau mungkin adik-adik punya rencana nanti di tahun 2021, aku mau les ini, aku mau kursus itu. Atau mungkin kita juga masih memiliki kekhawatiran. Karena di tahun 2020 yang masih kita jalani sekarang ini kan ada wabah corona. Membuat kita tidak bisa sekolah. Membuat kita tidak bisa datang ke gereja, bisa bertemu dengan teman-teman kita. Apakah kita masih memiliki kekhawatiran, ya, kecemasan seperti itu? Tapi kita percaya, kita bisa berharap terus kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber pengharapan kita. Tuhan sudah menolong Yosua, ya, mengangkat rasa khawatirnya, mengangkat rasa takutnya. Maka Tuhan juga pasti akan menolong kita. Tuhan menyertai Yosua. Tuhan tidak membiarkan Yosua. Tuhan tidak meninggalkan Yosua. Maka Tuhan yang sama juga pasti akan menyertai kita semua. Jadi adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu cemas, adik-adik tidak perlu khawatir. Apa sih nanti yang akan terjadi di tahun yang akan datang? Di tahun 2021 kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, oleh karena itu pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, jangan pernah takut. Kita harus menjadi anak-anak yang berani menghadapi perjalanan hidup kita. Tidak boleh takut karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan juga katakan kepada Yosua tadi supaya terus tetap setia berpegang kepada firman Tuhan. Itu juga disampaikan kepada kita supaya di tahun baru nanti 2021 kita juga menjadi anak-anak yang semakin setia, semakin taat terhadap firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan keberanian bagi kita untuk kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Di mana kita percaya Tuhan pasti akan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari Yosua. Kami belajar bagaimana di dalam kekhawatiran, ketakutannya sebagai pemimpin bangsa Israel untuk dapat memimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian. Tetapi dia boleh serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya memberikan kekuatan, keberanian baginya untuk dapat memimpin bangsa ini sehingga sampai di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami
di tahun 2021. Kami sungguh-sungguh mau serahkan untuk kehidupan kami di tahun 2021 ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti Yosua yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Mari kita juga angkat lagu pujian ini yang berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Sambil menyanyikan lagu ini, kita juga mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat disampaikan nanti dibawa ke gereja lokal masing-masing. Mari kita bernyanyi lagu ini. Mari katakan, Rajaku telah lahir. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut dia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dan pujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Katakan Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Mari adik-adik kita akan punya satu kali lagi. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut dia. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dan namanya dialah Yesus Sang Raja Damai. Katakan Immanuel. Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Dialah Immanuel. Telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. 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 Sorakan Immanuel. Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa Bapa kami, berkat dan Bapa terima kasih. Yuk kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Amin. Adik-adik semuanya, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama. Terima kasih untuk GMI Wilayah 2 yang telah membolehkan kami untuk membawa ibadah pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Guru Sekolah Minggu dan Sekolah Minggu. Bye-bye. Bye-bye.